Pertama, saya akan menjelaskan apa itu gangguan perkembangan pada anak. Nah, jadi gangguan perkembangan pada anak adalah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan juga emosional. Pada aspek fisik dan motorik, anak sulit bergerak sesuai dengan usianya. Misalnya, terlambat berjalan ataupun memegang benda, sedangkan pada aspek kognitif, anak kesulitan untuk berpikir dan juga belajar. Sedangkan pada aspek bahasa dan juga komunikasi, di mana anak terlambat berbicara atau sulit menyampaikan maksudnya. Dan aspek sosial dan juga emosi, itu anak sulit bergaul, mengendalikan emosi, ataupun berperilaku sesuai dengan situasi. Nah, jadi dampaknya anak mungkin akan kesulitan merawat diri, berinteraksi dengan orang lain, A few minutes later. dan juga menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah gangguan perkembangan pada lansia. Gangguan perkembangan pada lansia dalam psikologi merujuk pada penurunan fungsi kognitif, fisik, dan emosional yang terjadi secara bertahap seiring bertambahnya usia. Penurunan ini dapat mencakup kondisi seperti demensia, gangguan memori, kesulitan berpikir logis, serta perubahan emosi dan perilaku yang berdampak langsung pada kualitas hidup lansia. Akibatnya, lansia sering mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, berkomunikasi secara efektif, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kemandirian mereka, tetapi juga meningkatkan risiko isolasi sosial dan depresi. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, tenaga profesional, serta lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk membantu lansia mempertahankan fungsi-fungsi yang masih ada, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan menjaga kualitas hidup mereka di usia lanjut. Pentingnya mengetahui gangguan perkembangan pada anak. Deteksi dini pada anak sangat penting karena memungkinkan orang tua dan tenaga kesehatan mengamati tanda-tanda keterlambatan atau hambatan dalam tumbuh kembang sejak awal. Seperti terlambat berbicara atau berjalan. Dengan mengetahui gangguan ini lebih awal, intervensi yang tepat dapat diberikan untuk mencegah masalah tumbuh kembang yang lebih kompleks di kemudian hari, seperti masalah belajar, perilaku, dan kesehatan mental. Anak yang mendapatkan stimulan dan dukungan yang tepat sejak dini berpeluang tumbuh dan berkembang secara optimal, fisik, kognitif, serta sosial emosionalnya. Contohnya, anak berusia umur 3 tahun belum bisa menyebutkan kata-kata dengan jelas atau hanya mengucapkan 1-2 suku kata. Orang tuanya menganggap hal ini adalah hal wajar karena di lingkungan sekitarnya hal ini ada yang mengalami. Namun, setelah dibawa ke tenaga kesehatan, ternyata anak mengalami speech delay akibat kurangnya stimulan berbahasa di rumah. Dengan terapi wicara yang rutin dan stimulasi di rumah, seperti mengajak ngobrol, membacakan buku, perkembangan bicara anak mulai membaik. Nah, lalu selanjutnya pentingnya mengetahui gangguan perkembangan pada lansia. Gangguan psikologis dan kognitif pada lansia seperti depresi, demensia, dan gangguan tidur merupakan kondisi yang serius dan dapat berdampak signifikan jika tidak dideteksi serta ditangani sejak dini. Ketika gangguan ini dibiarkan, bukan hanya kualitas hidup lansia yang menurun, tetapi juga meningkatkan resiko ketergantungan pada orang lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, psikoedukasi dan screening dini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tersebut. Psikoedukasi memberikan pemahaman kepada lansia dan keluarga mengenai gejala, penyebab, serta cara mengelola kondisi psikologis yang dialami. Sementara screening dini memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum gangguan berkembang lebih parah. Melalui upaya ini, lansia dapat lebih mampu menjaga kondisi fisik dan mental mereka, mempertahankan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan perhatian dan penanganan yang tepat, lansia tidak hanya dapat menjalani masa tua yang lebih sehat dan bahagia, tetapi juga tetap berdaya guna, memiliki peran positif dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa penting untuk kita mengetahui gangguan pada anak. Poin pertamanya, deteksi dini membantu intervensi cepat. Nah, apabila gangguan dapat diketahui sejak dini, intervensi dapat segera dilakukan, sehingga proses tumbuh kembang anak tetap berjalan optimal. Contohnya, ketika anak mengalami keterlambatan bicara, nah terapi dapat diberikan lebih awal. Poin kedua, mencegah keterlambatan belajar dan komunikasi, yang mana gangguan yang tidak ditangani berisiko menghambat proses belajar serta kemampuan komunikasi pada anak. Dengan deteksi sejak awal, hambatan tersebut dapat diminimalkan. Poin yang ketiga, membantu orang tua dan tenaga kesehatan menyesuaikan stimulasi. Nah, setiap anak memiliki kebutuhan stimulus yang berbeda. Dengan mengetahui adanya gangguan, orang tua maupun tenaga kesehatan dapat menyesuaikan bentuk stimulasi agar lebih tepat dan efektif. Poin yang terakhir yaitu mengurangi resiko. Nah, gangguan yang lebih berat yaitu gangguan yang tidak ditangani sejak dini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. 1 hour later. Nah, dengan pemahaman yang tepat, risiko tersebut dapat dicegah. Mengapa penting mengetahui gangguan pada lansia? 1. Memudahkan deteksi gangguan kognitif dan fisik sehingga lansia bisa mendapatkan perawatan yang tepat. 2. Membantu lansia tetap mandiri dan produktif dalam aktivitas sehari-hari. 3. Mengurangi resiko gangguan berat seperti demensia dan depresia. Mulai sering lupa menaruh barang dan kesulitan mengingat nama cucu adalah salah satu gejalanya. Namun, dengan terapi memori, latihan otak, dan dukungan keluarga, perkembangan demensia bisa diperlambat. 4. Memberikan dukungan yang sesuai untuk kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis gangguan perkembangan pada anak yang umum. Yang pertama, ada gangguan spektrum autisme yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan juga interaksi sosial anak. Nah, anak dengan autisme biasanya kesulitan berkomunikasi, sulit memahami bahasa tubuh orang lain, dan dia lebih suka menyendiri. Contohnya, anak tidak merespon saat dipanggil namanya, lebih senang bermain sendiri, atau hanya fokus pada satu mainan tertentu dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada gangguan perkembangan motorik, bahasa, sosial, emosional, dan juga kemandirian. Artinya, anak mengalami keterlambatan dalam bergerak, berbicara, ataupun berinteraksi. Contohnya, anak usia 3 tahun belum bisa bicara jelas, belum bisa memakai baju sendiri, atau sulit bermain bersama teman-temannya. Yang ketiga, ada gangguan belajar, seperti disleksia, kesulitan membaca, diskalkulia, kesulitan menghitung, dan juga disgrafia, kesulitan menulis. Nah, contohnya tuh anak sudah kelas 2 SD, tapi dia masih sering bertukar huruf B dengan D. Nah, sulit menjumlahkan bilangan sederhana, ataupun tulisannya tidak terbaca meskipun sudah dipelajari. Yang terakhir, ada gangguan proses auditori, seperti Central Auditory Processing Disorder, yang mana menyebabkan kesulitan dalam memproses suara meskipun pendengarannya tuh normal. Jadi anak dengan kesulitan memproses suara ini meskipun normal, contohnya tuh seperti saat guru menjelaskan, anak tidak bisa menangkap perintah dengan baik, padahal pendengarannya tuh tidak bermasalah, dan guru juga sudah menjelaskan dengan rinci-rincinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis gangguan perkembangan pada lansia yang umum, meliputi yaitu yang pertama ada gangguan kelenjar tiroid. Gangguan tiroid pada lansia bisa berupa hipotiroidisme, yaitu hormon tiroid rendah, dan juga hipertiroidisme, yaitu hormon tiroid tinggi, yang dimana gejala hipotiroidisme meliputi kelelahan, kulit kering, konstipasi, kenaikan berat badan, perubahan mood, dan pikun. Kalau hipertiroidisme itu dapat menyebabkan jantung berdebar, tremor, tubuh kurus, dan kadang depresi.
Contohnya itu seperti seorang lansia yang sering merasa lelah, berat badan meningkat, atau mudah lupa, dan bisa jadi mengalami hipotiroidisme. Lalu lansia yang mendadak sering cemas dan berat badan turun drastis bisa mengalami hipertiroidisme. Lalu yang kedua ada depresi pada lansia. Depresi pada lansia itu dapat tampak sebagai kebingungan, kehilangan minat, kelelahan atau kesepian. Dan gejala lainnya itu meliputi suasana hati murung, rasa kecewa, resah, sulit tidur, dan merasa tidak berharga atau putus asa. Contohnya itu seperti lansia yang dulunya aktif tiba-tiba menjadi pendiam, kehilangan minat, melakukan hobi, atau sering mengeluh kesepian dan tidak ada harapan hidup. Lalu ada sindrom geriatrik. Sindrom geriatrik itu adalah kesekumpulan masalah kesehatan yang sering menyerang lansia seperti inkontinensia urin, yaitu tidak bisa menahan kencing, atau gangguan tidur, kehilangan keseimbangan, dan osteoporosis. Contohnya seperti lansia yang sering terjatuh karena kehilangan keseimbangan, sulit tidur pada malam hari, atau harus sering ke kamar mandi karena tidak bisa menahan urin. Lalu ada gangguan pendengaran, malnutrisi, dan penyakit degeneratif, yaitu lansia rentan mengalami gangguan pendengaran, malnutrisi akibat sulit makan, gangguan gigi dan mulut, serta penyakit degeneratif lain seperti artritis atau Alzheimer. Contohnya seperti lansia mulai sering meminta ulang pembicaraan karena pendengarannya menurun, atau berat badan menurun drastis akibat gigi ompong sehingga sulit mengunyah makanan. Lalu yang terakhir ada gangguan kognitif, demensia, dan penurunan daya ingat. Itu perubahan kognitif pada lansia seperti demensia dan penurunan daya ingat umum terjadi. Contohnya seperti lansia yang mudah lupa letak barang, One eternity later. kesulitan mengenali wajah anggota keluarga, atau bingung menentukan hari dan tanggal. Upaya meminimalisir gangguan perkembangan. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan, yaitu yang pertama terapi psikologis, terapi perilaku dialektis atau biasa disebut DBT, dan terapi perilaku kognitif CBT membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir serta perilaku negatif yang mengganggu perkembangan. Terapi bicara atau konseling yang membantu anak atau remaja mengungkapkan perasaan dan menemukan solusi masalahnya sendiri. Yang kedua ada psikoterapi, dilakukan oleh psikolog atau psikiater dengan bimbingan konseling untuk mengatasi gangguan kejiwaan secara bertahap. Yang ketiga ada medikasi. Obat-obatan seperti antidepresan atau penstabil suasana hati dapat dilakukan untuk mengontrol gejala gangguan mental yang menyertai gangguan perkembangan, tentu di bawah pengawasan dokter ya. Yang keempat, dukungan sosial dan lingkungan. Dukungan dari keluarga, guru, teman, dan lingkungan sekitar sangatlah penting untuk proses pemulihan. Melibatkan orang tua dalam terapi dan pemberian edukasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Yang kelima, pengelolaan gaya hidup dan teknik relaksasi. Mengadopsi gaya hidup sehat, olahraga, pola makan teratur, cukup tidur, serta teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga dapat membantu mengurangi stres yang memperburuk gangguan. Yang keenam, yang paling penting yaitu deteksi dan intervensi dini. Pentingnya untuk mengenali tanda-tanda gangguan sejak dini agar penanganan dapat segera dilakukan sehingga hasilnya lebih optimal. Nah, metode-metode tadi ini biasanya dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Penanganan yang konsisten dan dukungan yang berkelanjutan dari keluarga serta lingkungan sangat berperan dalam membantu individu dengan gangguan perkembangan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah gangguan perkembangan pada anak dan lansia itu merupakan dua kondisi yang berbeda, namun sama-sama penting untuk diperhatikan. Kalau misalnya pada anak itu biasanya mengalami keterlambatan atau hambatan dalam tumbuh kembang fisiknya, pikirannya, dan sosial sejak usia dini. Sementara lansia itu menghadapi penurunan kemampuan fisik dan kognitif akibat bertambahnya usia. Sehingga banyak aktivitas sehari-hari yang menjadi sulit dilakukan sendiri.
Yang dapat kita pahami dari kedua kondisi ini sangat penting agar anak mendapatkan penanganan yang tepat supaya tumbuh optimal, dan lansia juga bisa tetap mandiri serta memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi pada anak gangguan perkembangan lebih dominan berupa keterlambatan perkembangan, sedangkan di lansia itu lebih kepada penurunan fungsi akibat proses penuaan alami.